tempat keluarnya Dajjal. Pada pembahasan serial Dajjal sebelumnya, telah kita ketahui bersama bagaimana bentuk-bentuk fitnah yang akan dia bawa pada akhir zaman nanti. Dan sesuai janji, kali ini kami akan memaparkan tempat-tempat mana saja yang diketahui menjadi tempat munculnya Dajjal sesuai hadis-hadis sahih dari Nabi SAW. Seluruh informasi tentang Dajjal termasuk ke dalam masalah akidah dan keyakinan. Karena munculnya Dajjal bagian dari tanda akhir zaman, yang itu tidak mungkin bisa kita ketahui kecuali berdasarkan informasi dari wahyu. Dengan demikian, peristiwa munculnya Dajjal di suatu daerah hanya bisa diketahui dengan prinsip mendengar dan juga pasrah, bukan dari ilmu cocoklogi. Apa sih cocoklogi? Cocoklogi adalah suatu faham yang mencocokkan suatu kejadian, peristiwa, tulisan, atau berita dengan dugaan-dugaan absurd. Tidak berfakta, hanya dugaan atau hoax semata dan berakhir dengan dugaan konspirasi. Nah, bagi penggemar teori konspirasi, berita tentang kemunculan Dajjal ini sangat mereka minati. Namun sayangnya yang menjadi rujukan bukanlah bukti otentik kabar dari Nabi SAW, tetapi sebatas orang yang diklaim sebagai dai spesialis akhir zaman yang banyak memberikan disinformasi tentang Dajjal. Berikut hadis-hadis sahih yang membicarakan tentang tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia, disebut Khurasan. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Apa maksud arah timur yang disebut Nabi SAW pada hadis tersebut? Begini, arah mata angin dalam bahasa syariat hanya ada 4, yakni utara, selatan, timur, dan barat. Karena itu ketika Nabi SAW menjelaskan arah kiblat penduduk kota Madinah, beliau bersabda, daerah antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis riwayat Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kota Madinah berada di utara kota Makkah. Selama penduduk Madinah menghadap ke arah selatan atau antara timur dan barat, maka dia dianggap telah menghadap kiblat. Baik, kita kembali pada hadis keluarnya Dajjal tadi ya. Nabi SAW mengisyaratkan Dajjal muncul dari arah timur. Timur yang mana? Dalam hadis itu tidak ditegaskan. Namun jika kita fahami berdasarkan bahasa syariat, semua daerah yang berada di antara utara dan selatan dari kota Madinah masuk dalam cakupan hadis tersebut. Sekalipun dia agak serong ke utara, sehingga mencakup daerah Saudi Timur, Irak, Iran, dan negara-negara Asia Timur. Namun kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang marfu atau sampai pada Nabi SAW disebutkan, Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadisnya Hasan, kata Syekh Su'aib Al-Arnaud. Apa itu Khurasan dan Asbahan? Khurasan adalah suatu wilayah yang luas di sebelah timur Jazirah Arab. Saat ini yang termasuk wilayah Khurasan ada Nisapur Iran, Herat Afghanistan, Merv Turkmenistan, dan berbagai negeri di selatan Sungai Jihun atau Sungai Amudarya. Sedangkan Asbahan sering juga disebut dengan Asfahan, termasuk wilayah Iran, 340 km di selatan Teheran. Ketika Bukhtansan menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya sebagai tawanan bersama orang Yahudi, kemudian mereka ditempatkan di Asfahan. Akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kampung Yahudiyah. Ibu kota Asfahan saat ini adalah Yahudiyah. Dua hadis yang menyebutkan kota tempat keluarnya Dajjal yang kami sebutkan tadi nampaknya tidak sepakat. Yang satu mengatakan di Khurasan dan yang satunya mengatakan di Asbahan. Mana yang benar? Asfahan ataukah Khurasan? Jika Anda perhatikan peta negara Iran, Khurasan dan Asfahan ini berimpit di bagian timur laut wilayah Iran. Kita tidak tahu pasti awal kali Dajjal muncul di titik yang mana. Yang jelas di dua daerah pertama kali Dajjal muncul dan mendapatkan banyak pengikut. Iya benar, kandidat kuat daerah yang disinyalir menjadi tempat kemunculan Dajjal adalah negara Iran. Kebenaran sabda Nabi SAW ini juga dibuktikan dengan laporan Komite Yahudi Teheran.
bersumber dari Foundation for the Advancement of Sephardic Studies and Culture yang mengatakan bahwa jumlah penduduk Yahudi di Iran diperkirakan sekitar 25.000 sampai dengan 35.000 jiwa. Hal ini semakna dengan perkataan Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim bahwa munculnya Dajjal ialah dari Asbahan, yakni daerah yang disebut dengan Yahudiyah. Dajjal akan muncul dari Asbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah kota Mekah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan bisa memasuki keduanya hingga akhir zaman. Dalam hadis Fatimah bin Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwa Dajjal nanti akan mengatakan, "Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah, kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam selain Makkah dan Thayyibah atau Madinah Nabawiyah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota itu, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedang yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid, yakni Masjid Ka'bah atau Masjidil Haram, Masjid Rasul atau Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Para sahabat menanyakan pada Rasulullah SAW mengenai berapa lama Dajjal berada di muka bumi. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi?" Beliau bersabda, "Selama 40 hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu harinya lagi seperti satu Jumat atau seminggu, satu hari lagi seperti hari-hari yang kalian rasakan." Kemudian mereka pun bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika satu hari saja bisa sama seperti setahun, apakah kami cukup sholat satu hari saja?" "Tidak, namun kalian harus mengira-ngira waktunya," jawab beliau SAW. Hadis riwayat Muslim. Jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan para sahabat itu menunjukkan bahwa ketika Dajjal muncul, hari akan terasa begitu panjang, sampai terasa setahun, sebulan, kemudian seminggu. Dan ini bukanlah majas, tetapi makna hakiki dan benar-benar akan terjadi. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai memperkirakan waktu salat tentang hadis tadi. Jika setelah fajar berlalu, waktu yang masanya sama seperti waktu antara subuh dan duhur seperti hari biasa, maka salatlah duhur. Jika berlalu waktu yang masanya seperti antara duhur dan asar, maka salatlah asar. Jika berlalu waktu yang masanya seperti antara asar dan maghrib, maka salatlah maghrib. Demikian yang dilakukan untuk salat isya dan subuh, kemudian duhur, asar dan maghrib diberlakukan demikian sampai berlalu waktu yang terasa 1 tahun, sebulan atau seminggu tadi. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi informasi tambahan tentang Dajjal yang wajib diimani oleh kaum muslimin dan dapat menambah semangat kita untuk terus berlindung pada Allah agar kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Nantikan pembahasan serial Dajjal selanjutnya di channel Rumaiso.com. Jangan lupa kunjungi Rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.